Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Sebelum ke videonya, gua mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan dijauhkan dari teman-teman yang selalu ngajak kopi di tempat sepi. Oke lah, di video kali ini akan gua bawakan alur cerita film yang berjudul Don't Breathe tahun 2016, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok rampok yang harus kena sial setelah merampok sebuah rumah. Kira-kira kesialan seperti apa? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan ke sebuah komplek perumahan yang begitu sepi, di mana waktu itu terlihat seorang pria yang sedang menggusur tubuh seorang wanita. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pria itu adalah psikopat? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke sekelompok orang yang berniat merampok sebuah rumah, hingga setelah berhasil membobol pintu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengambil semua barang-barang di rumah itu. Singkat waktu, sepulangnya merampok, si Bondon bernama Rocky pun langsung memberitahukan tentang rencananya, di mana setelah uang hasil rampoknya cukup, dia akan pergi ke California dan tinggal di sana. Dia pun mengajak temannya yang bernama Alec untuk ikut, namun si Alec menolaknya karena dia tak tega jika harus meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. I'll miss you then. Di sore harinya kita pun diperlihatkan ke si rampok Manny yang baru saja selesai menjual barang-barang hasil rampoknya. Melihat barang-barangnya dibeli sangat murah, si Manny pun meminta uang tambahan. Namun si pembeli menolaknya karena dia tahu barang-barang yang si Manny jual itu hasil rampokan. Setelah mengatakan itu, si pendadah pun menyarankan ke si Manny untuk merampok sebuah rumah saja jika dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Dan setelah mendapatkan info dari si penada, si Manny pun langsung mengajak teman-temannya untuk merampok sebuah rumah seorang veteran yang tinggal di sebuah komplek terbengkalai, di mana menurut info yang dia dapatkan, si veteran itu telah tinggal sendirian setelah anaknya modar ditabrak oleh seorang gadis kaya raya. Dan sebagai tanda permintaan maaf, orang tua si gadis itu memberikan kompensasi sebesar $300, dan jika mereka berhasil merampok uang itu, mereka tidak akan capek-capek lagi ngerampok dan si Rocky bisa segera pergi ke California. Pada awalnya si Alec menolak karena dia merasa ngerampok uang sebanyak itu terlalu berisiko, dan jika mereka tertangkap hukumannya akan sangatlah berat. Terlebih lagi dia tak ingin berurusan dengan ayahnya sendiri yang merupakan seorang polisi. Mendengar hal itu, si Rocky pun mencoba untuk membujuknya, di mana dia berjanji perampokan ini perampokan yang terakhir kalinya. Hingga setelah mendengar hal itu, si Alec yang luluh pun setuju untuk ikut. Sepulangnya ke rumah, si Rocky pun terlihat sangat kesal dengan kelakuan ibunya yang lebih mementingkan berondong dibandingkan mengurus anak-anaknya sendiri. That's how you're making your cash out there? Dan ternyata inilah alasan si Rocky yang ingin pergi ke California membawa adiknya karena sudah muak dengan kelakuan ibunya selama ini. Singkat waktu, di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Manny yang sedang mengintai rumah itu guna mengecek situasi. Hingga setelah selesai pengecekan, si Manny pun sangat yakin bahwa mereka bisa dengan mudah merampok rumah itu. Terlebih lagi si veteran ini tinggal sendirian di komplek ini. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba
Dan rupanya asu yang mengagetkan mereka itu milik si veteran. Melihat si veteran itu buta, si Alex pun merasa tak tega jika harus merampoknya. Namun si Manny yang tergiur dengan uang itu tak peduli dan berniat untuk merampoknya malam ini. Di malam harinya, mereka pun terlihat sampai ke komplek perumahan itu. Dirasa si veteran itu sudah molor, mereka pun bergegas melancarkan aksi rampoknya. Namun sebelum itu, mereka harus mengurus asunya terlebih dulu. Dan setelah berhasil membius si asu, mereka pun berniat masuk. Namun dikarenakan pintu depan memakai kunci ganda, mereka pun berniat masuk melewati pintu samping. Namun sama halnya dengan pintu depan, pintu samping juga memakai kunci ganda. Dirasa tidak ada pilihan lain, si Rocky pun berniat masuk melewati jendela. Bars on it. I can fit in there. What? Help me up. Sesampai di dalam dengan menggunakan alat peretas, si Rocky pun bergegas membuka pintu agar si Alex dan si Manny bisa masuk. Sementara itu di luar, si Alex pun nampak khawatir dengan keadaan si Rocky yang sudah masuk terlebih dulu. Melihat hal itu, jelas-jelas si Manny pun sangat kesal. Dia pun meminta ke si Alex untuk tidak terlalu perhatian karena saat ini si Rocky masih jadi ayangnya. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh si Rocky yang membuka pintu. Tak ingin membuang-buang waktu, si Rocky pun mengajak si Alex dan yang lainnya untuk segera masuk. Namun sebelum itu, mereka harus melepaskan sepatunya terlebih dulu agar langkah kaki mereka tidak kedengaran oleh si pemilik rumah. Setelah di dalam, si Manny pun berniat naik ke lantai atas guna mengecek keadaan si pemilik rumah. Sementara si Alex dan si Rocky berniat mencari keberadaan berangkas tempat di mana uang itu disimpan. Namun setelah mencari ke semua ruangan, mereka belum juga menemukan berangkas itu. Di sisi lain, kita pun diperhatikan ke si Manny yang sudah sampai ke tempat tidur si pemilik rumah. Melihat si veteran itu tibrak molor, dia pun berniat membiusnya. Sesaat kemudian, si Manny pun meminta ke teman-temannya untuk sedikit tenang karena dia yakin si veteran itu sudah terkena biusnya. Mendengar hal itu, si Rocky pun meminta ke si Manny untuk segera mendobrak sebuah pintu yang digembok karena dia yakin di ruangan itulah berangkas itu disimpan. Walaupun sudah peperekat sampai kahitut-hitut, si Manny tidak bisa membobol gembok itu. Dirasa tidak ada pilihan lain, si Manny pun berniat untuk menembaknya. Melihat hal itu, si Alex pun langsung melarang ke si Manny untuk tidak menggunakan senjatanya karena takutnya suatu nanti Pak Polisi bisa dengan mudah menemukan mereka. Namun si Manny yang keras beng tak mendengarkan nasihat si Alex dan berniat untuk melakukannya. Dirasa percuma jika harus menasihatinya lagi, si Alex pun mengajak si Rocky untuk pergi saja dari tempat ini. Namun dikarenakan si Rocky menolak, si Alex pun memutuskan pergi sendirian. Bitch! Who's there? Dan setelah berhasil membobol pintu itu, seketika mereka pun shock setelah melihat si veteran itu datang. Di tengah kepanikan, si Manny pun langsung mengancam si veteran untuk tetap tenang jika tak ingin dia headshot. Hey, alright? What, do you hear me or what? Ask me. What are you gonna do? Stop! Sungguh GG, walaupun si veteran itu buta, dia bisa dengan mudah membalikan keadaan. Hingga si Manny yang ketakutan pun langsung memohon ke si veteran untuk melepaskannya. Namun jelas saja si veteran yang sangat marah tidak akan melakukan itu dan langsung menanyakan ke si Manny jumlah komplotannya. Namun dikarenakan takut si Rocky ketahuan, si Manny pun mencoba untuk membohonginya dengan mengatakan bahwa hanya dirinya sendirilah yang masuk ke rumah ini. Mendengar hal itu, si Rocky pun berniat untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba
Naas sekali si Mani pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dicium timah panas. Melihat hal itu, si Rocky yang ketakutan pun bergegas bersembunyi di sebuah lemari. Di sisi lain, si Alec yang mendengar suara tembakan itu pun berniat masuk lagi ke dalam rumah guna mengecek keadaan teman-temannya. Namun tiba-tiba setelah hampir saja ketahuan oleh si veteran, si Alec yang menyadari bahwa aksi rampoknya itu sudah ketahuan pun bergegas bersembunyi. Selepas si abah veteran pergi, si Alec pun mendapatkan pesan dari si Rocky yang mengabarkan tentang kematian si Manny. Si Rocky pun memohon ke si Alec untuk segera menolongnya. Mendengar hal itu, si Alec pun berniat pergi ke sana. Dan setelah mengabari si Alec, si Rocky pun berniat mengecek keadaan. Namun seketika dia pun panik setelah melihat si abah veteran itu datang. Dan ternyata berangkas yang selama ini si Rocky cari disimpan di sebuah lemari. Melihat hal itu, jelas saja si Rocky pun sangat senang. Terlebih lagi, dia sudah mengetahui kode berangkas itu. Kembali ke si Alec yang berniat menyelamatkan si Rocky. Setelah bertemu dengan si Rocky, si Alec pun langsung mengajaknya pergi dari rumah ini. Namun si Rocky yang tak ingin kematian si Manny sia-sia berniat untuk mengambil uang itu terlebih dulu. Dan setelah mengambil semua uang itu, mereka pun berniat pergi. Namun dikarenakan pintu depan sudah terkunci lagi, si Alec pun mengajak si Rocky pergi ke ruangan basement guna mencari jalan keluar. Namun baru juga keluar, mereka harus berpapasan dengan si abah veteran. Di tengah kepanikan, mereka pun tak berani mengeluarkan suara agar si abah itu tidak menyadari keberadaan mereka. Sungguh GG, walaupun hanya mengandalkan pendengarannya saja, si Abah bisa dengan tepat menembak targetnya. Melihat hal itu, jelas saja mereka pun merasa ngeri dengan kemampuan si Abah. Hingga setelah melihat si Abah pergi, mereka pun bergegas menuju basement. Sesaat kemudian, setelah membereskan mayatnya si Manny, si Abah pun berniat memperbaiki kunci yang rusak. Namun seketika penciumannya pun teralihkan oleh sesuatu. Harumnya. Akibat sepatu si Rocky yang bau bagong, kini si Abah pun menyadari bahwa rampok yang masuk ke rumahnya bukanlah satu orang. Di tengah kepanikan, dia pun bergegas mengecek keadaan berangkasnya. Dan betapa syoknya si Abah setelah menyadari semua uang yang ada di berangkasnya sudah lenyap. Di tengah kekesalan, dia pun berniat mencari siapa yang telah mengambil uangnya. Kembali ke si Rocky dan si Alec yang sedang berada di ruangan basement guna mencari jalan keluar.
Dan betapa syoknya mereka setelah melihat seorang kewes cantik yang sedang disekap di ruangan itu. Dan ternyata kewes cantik itu adalah si gadis yang telah menabrak anaknya si Abah sampai modar. Melihat hal itu, si Rocky yang merasa tertega pun berniat untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kembali ke si Abah yang dikagetkan oleh suara lonceng berasal dari arah basement. Dirasa para rampok itu masih ada di dalam rumahnya, si Abah pun berniat melakukan sesuatu. Mendengar seseorang yang akan datang, jelas saja mereka pun kaget. Hingga di tengah kepanikan, mereka pun bergegas menyelamatkan gadis itu. Dan setelah melepaskan gadis itu, si Alec yang melihat sebuah pintu keluar pun langsung mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi. It's locked. Use the key. Sungguh suwe, pelarian mereka pun harus gagal setelah aksinya diketahui oleh si Abah veteran. Dan akibat kejadian itu, si gadis harus modar terheadshot. Di tengah kengerian, si Alec pun langsung mengajak si Rocky pergi bersembunyi. Dan betapa syoknya si Abah setelah menyadari gadis yang selama ini dia sekap sudah modar terheadshot. Dan akibat kejadian itu, jelas saja si Abah pun semakin marah ke si Alec dan si Rocky. Melihat jalan keluar sudah dikunci oleh si Abah, si Alec pun langsung mengajak si Rocky naik ke lantai atas dan membobol pintu depan. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa keluar dari rumah ini. Let's go now. Sungguh cerdik, si Abah yang mendengar mereka akan kabur pun langsung mematikan lampu karena dia yakin jika keadaannya poek mereka akan kesulitan. Beda hal dengan dirinya yang hanya mengandalkan pendengarannya saja. Right. This one, come on. I see light. Dan setelah berhasil keluar dari basement, seketika mereka pun panik setelah melihat asuh si Abah sudah ngajrogrog menunggu kedatangan mereka. Di tengah kepanikan, mereka pun bergegas bersembunyi. Saat bersembunyi di sebuah kamar, si Alec pun berniat menekan tombol darurat agar Pak Polisi bisa datang ke tempat ini. Namun jelas saja, si Rocky melarangnya karena itu sama saja dengan menyerahkan diri. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan dengan si Abah yang mendobrak pintu. Di tengah kepanikan, si Alec yang melihat sebuah lubang ventilasi pun langsung menyuruh ke si Rocky untuk segera masuk ke lubang itu sementara dia berniat menahan pintu. Go! Naas sekali si Alec pun harus merasakan ngilu setelah tubuhnya ditubruk oleh si Acu hingga mubui ke lantai bawah sampai pingsan. Di tengah rasa ngilu, si Alec yang sudah paduli bagong pun berniat menekan tombol darurat agar Pak Polisi bisa datang ke tempat ini.
Sungguh GG, walaupun hanya mengandalkan pendengarannya saja, si Abah bisa dengan mudah mengalahkan si Alex sampai ripuh. Kira-kira apakah si Alex akan selamat? Kemudian kita dialihkan ke si Rocky yang sedang berada di lubang ventilasi. Setelah jauh kekororangan, akhirnya dia pun berhasil menemukan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas membuka pintu ventilasi itu. Singkat waktu, setelah tersadar, si Rocky pun sudah disekap di basement. Melihat si Rocky yang sudah siuman, si Abah pun langsung memberitahukan alasan dia menyekap gadis itu bukan semata-mata ingin membalas dendam, di mana seharusnya gadis itu mendekam di penjara akibat perbuatannya sendiri. Namun dikarenakan hukum di negerinya sama dengan di negeri Konoha, gadis itu bisa terbebas dari jeratan hukum karena memiliki banyak duit, hingga dia pun harus menyekapnya sendiri sampai gadis itu memberikan anak yang baru. Namun semuanya menjadi kacau setelah si Rocky dan teman-temannya datang ke rumah ini, hingga si gadis pun harus modar bersama calon oroknya. Dan sekarang si Rocky harus mempertanggungjawabkan semua kekacauan yang sudah terjadi. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Jack yang ternyata masih hidup dikarenakan si Abah Veteran malah mencucuk bangkainya si Manny. Di tengah rasa lalinu, si Jack pun bergegas menyelamatkan si Rocky. Kembali ke si Abah Veteran yang sedang mengecor tubuhnya si gadis guna menghilangkan barang bukti. Setelah itu, dia pun berniat menanamkan sperma ke liang papangnya si Rocky agar dia bisa segera memiliki anak lagi. Tepat pada waktunya, di saat sperma itu akan dimasukkan ke liang papangnya si Rocky, untung saja si Alex datang dan langsung menghajar si Abah sampai muboy. Di tengah rasa lega, si Rocky yang dendam ke si Abah pun berniat melakukan sesuatu. Melihat si Abah sudah tidak berdaya lagi, si Alex pun mengajak si Rocky untuk segera pergi saja dari tempat ini. Sungguh GG, walaupun dirinya sudah dibrogol, si Abah bisa dengan mudah membuka brogol itu hingga dia pun berhasil menembak si Alex yang akan pergi sampai modar. Melihat hal itu, si Rocky yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Walaupun berhasil masuk ke dalam mobil itu lebih dulu, namun tas yang berisi uang harus terjatuh. Dan dikarenakan acu si Abah masih menunggunya, si Rocky pun tidak bisa mengambil tas itu. Tak ingin mengambil resiko, si Rocky pun berniat pergi saja dari tempat ini. Namun suenya, kunci mobil itu ada di jasadnya si Manny. Di tengah kekesalan, si Rocky pun berniat melakukan sesuatu untuk menjebak asu itu agar dia bisa segera pergi dari tempat ini. Dan setelah berhasil menjebak si acu di dalam mobil, si Rocky pun berniat pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba dan rupanya adegan yang ada di awal film itu adalah si Rocky yang sedang digusur oleh si Abah Veteran.
Singkat waktu, setelah tersadar, si Rocky pun sudah berada di rumah si Abah lagi. Melihat si Alec yang sudah tidak bernyawa, jelas saja si Rocky pun merasa bersalah karena gara-gara dia memaksanya. Kini si Alec harus menjadi korban. Di tengah kesedihan, dia yang melihat tombol darurat pun berniat melakukan sesuatu. Dan akibat alarm darurat itu, kini pendengaran si Abah pun menjadi kacau. Dirasa ini kesempatan, si Rocky pun berniat untuk menghabisinya. Dan dikarenakan pendengaran si Abah terganggu, si Rocky pun bisa dengan mudah menghajar si Abah hingga membui ke basement. Dirasa si Abah sudah modar, si Rocky pun berniat pergi sambil membawa uang itu. Singkat waktu, di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Rocky dan adiknya yang sedang berada di bendara. Hingga tidak lama kemudian perhatiannya pun teralihkan ke sebuah berita yang menceritakan tentang perampokan di rumahnya si Abah. Dan betapa syoknya si Rocky setelah mengetahui ternyata si Abah masih hidup. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Gimana guys, film yang cukup seru dan menegangkan bukan? Oke lah, karena sudah tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, mungkin segitu saja pembahasan dari gua. Terima kasih yang sudah menonton, see you next and bye bye.